Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa melanjuti pembelajaran kita. Hari ini ya kita masih di bab turunan fungsi aljabar. Kemarin udah belajar 2 sifat. Hari ini kita bakal lanjut sifat-sifat yang berikutnya. Nah, sifat yang pertama yaitu jika ada fungsi H sama dengan fungsi fx pangkat n. Nah, kalau misalkan yang ditanya adalah turunan dari hx-nya, maka cara menurunkannya kayak gini ya. Si n-nya sebenarnya sama aja kayak yang sifat atasnya. Jadi si n-nya turun ke depan jadi koefisien, terus fx-nya pangkatnya berkurang 1. Nah, yang ngebedain di sini si fungsi x-nya juga diturunin gitu. Jadi penurunannya itu 2 kali ya. Nah, gitu. Oke, Ustazah bakal langsung contoh soal. Di sini sudah ada punya ya. Ada di buku kalian. Yuk kita mulai. Tentukan turunan dari fungsi px sama dengan akar x pangkat 3 plus 2x. Ingat kalau dalam turunan bentuk akar harus kita ubah menjadi bentuk pangkat sehingga akarnya menjadi pangkat setengah ya di sini ya. Nih, pangkat setengah. Nah, gimana cara turuninnya? Ingat cara turuninnya tadi adalah dengan cara setengahnya ini pangkatnya turun ke depan ya, dia jadi koefisien. Nah, di sini nih, ini setengahnya. Terus x pangkat 3 plus 2x-nya pangkatnya berkurang 1, setengah dikurang 1, kayak gitu. Terus si fungsi fx-nya itu sendiri, nih si x pangkat 3 plus 2x-nya diturunin juga kayak gitu. X pangkat 3 plus 2x kan kalau diturunin berarti 3-nya ke depan, X-nya pangkatnya berkurang 1, jadi 3 kurang 1, 2, plus 2X. Kalau 2X berarti X-nya langsung hilang, jadi tinggal koefisiennya aja yaitu 2 gitu ya. Berarti langsung kita hitung nih, setengah X pangkat 3 ditambah 2X pangkat, setengah dikurang 1 itu minus setengah. Dikalikan dengan 3X kuadrat plus 2. Oke, sampai sini ingat pangkat negatif kita nggak boleh ada di sini, berarti pindahin ke bawah si pangkat negatifnya. Jadi 1/2 dikali x pangkat 3 plus 2x pangkat positif setengah, kayak gitu. Nah, 3x kuadrat plus 2-nya ini tetap ada di atas. Lanjut, kita bisa ubah lagi si pangkatnya ini ke dalam bentuk akar ya, seperti soalnya kan bentuk akar. Berarti sekarang tinggal kita ubah ke bentuk akar. Jadi 3x kuadrat plus 2 per 2 akar x pangkat 3 plus 2x kayak gitu. Oke, sampai sini semoga dipahami. Ada contoh yang lain lagi nih. Nah, di sini contoh 11, tentukan turunan pertama dari fungsi y sama dengan 2x pangkat 3 min 4x kuadrat pangkat 5 ya, dalam kurung pangkat 5. Maka cara ngerjainnya adalah mirip kayak yang tadi. Jadi si 5-nya dikedepanin ya, pangkat 5 yang di luar kurung yang paling depan tuh dikeluarin di sini. Terus 2x pangkat 3 min 4x kuadrat pangkatnya berkurang 1, 5 kurang 1. Terus yang di dalam kurungnya, di dalam kurung sini diturunin juga. Diturunin kan berarti jadi 2x pangkat 3 itu 2 kali 3 ya. Ini 3 kali 2 ke sini 6x kuadrat. Kenapa 6x kuadrat? Karena pangkat x kuadratnya itu berubah ya. Jadi x pangkat 3 kurang 1 jadi 6x kuadrat. Terus 4x pangkat 2 berarti kan 2 kali 4 8x. X-nya jadi nggak ada pangkatnya karena 2 kurang 1 itu 1. Lanjut. Nah, berarti di sini kita punya 5 dikali. Nah, lihat perhatiin di sini si pengalinya ini yang ujung sama ujung ya, 5 dikali sama yang ujung sini. Ya gitu, karena kalau yang ujung situ kan dia kurungnya nggak ada pangkatnya, sedangkan yang ini kan ada pangkatnya 4 ya. Nah, jadi ini di paling belakang gitu. Karena nggak bisa diapa-apain lagi. Tinggal ini nih masih bisa dikalikan kan. Kalau di soal ini dia pakai begitu bentuknya, tapi kalau kalian mau begini boleh juga. Jadi 5 kali 6 jadi 30x kuadrat. Terus 5 kali min 8 jadi min 40x, baru dikalikan sama 2x pangkat 3 min 4x kuadrat pangkat 4. Mau kayak gini boleh, mau begini boleh. Kalau di sini dia dikeluarin 2-nya karena 6 sama 8 kan sama-sama kelipatan 2. Kalau dikeluarin 2-nya kan jadi 3 dan min 4 gitu. Oke, sampai sini semoga dipahami.
Jadi kalau di sini dia pakainya bentuk kayak gini, tapi kalau Ustazah, menurut Ustazah kalau cuman kayak gini terus dikalikan sama 2x pangkat 3 min 4x kuadrat sama pangkat 4 itu udah selesai kayak gitu. Jadi jawabannya ini sama ini. Kita lanjut yang contoh 12. Tentukan turunan pertama dari fungsi berikut. Fungsinya y sama dengan min 4 per 5 dikali x plus 3 pangkat 6. Maka di sini ingat harus diubah menjadi bentuk ke atas ya. X plus 3 pangkat min 6 di sini. Sedangkan min 4 per 5. Ya udah, caranya kayak tadi sama. Min 6-nya dikali ke depan sama 4 per 5 kan jadi min 24 per 5. Terus pangkatnya min 6 min 1 ya. Min 6 min 1 jadi min 7 di sini, betul ya. Terus si x plus 3 nya kan kalau diturunin, turunan dari x plus 3 berapa ayo? Turunan dari x plus 3 berarti kan yang diturunin hanya yang ini kan, x aja, diturunin koefisiennya 1, sedangkan kalau 3 diturunin 0, jadi ini harusnya dikalikan 1 gitu, cuman karena dikalikan 1 itu nggak ngaruh, jadi jawabannya langsung aja 24 per 5 dikali x plus 3 pangkat min 7 kayak gitu. Nah tinggal min 7 nya dijadikan positif, pindahin ke bawah, selesai itu ya sampai sini, semoga dipahami. Begitupun yang B dan yang C. Kalau yang B berarti di sini 6 dikalikan x kuadrat plus 5x nya jadi pangkat setengah, 6 nya dikali setengah ke depan, terus pangkatnya berkurang 1, terus x kuadrat plus 5x nya diturunin jadi 2x plus 5. Nah terus dikaliin deh, setengah kali 6 kan 3 dikali 2x plus 5 dikalikan sama ininya, x kuadrat plus 5x min setengah, 3 kali 2x 6x plus 15, terus pangkat minnya pindah ke bawah jadi akar lagi. Nah di sini ada yang salah sedikit ya, harusnya ini nggak ada 5 nya nih, salah, mungkin dia tipu. Begitupun yang y gitu, sama ya caranya ya. Saya jelasin deh sekali lagi. Yang y berarti ini diubah menjadi bentuk pangkat 8 dikali 2x plus 1 pangkat negatif 4 per 5. Jadi yang 4 nya di atas, yang 5 nya di bawah, dan karena dia per makanya negatif ya. Terus 8 nya dikali min 4 per 5 min 32 per 5. Terus 2x plus 1 nya dipangkatkan min 9 per 5 dari mana? Min 4 per 5 dikurang 1 ya. Jadi kalau pangkat turunan kan pasti berkurang 1. Jadi min 9 per 5 di sini. Terus dikalikan 2. 2 dari mana? 2 itu turunan dari 2x plus 1. Kalau diturunin kan berarti hanya si ini aja yang turunin kan, koefisiennya 2, berarti tinggal 2. Kalau 1 turunin kan 0. Udah deh, jadi tinggal min 32 per 5 dikali 2, yaitu min 64 per 5. Dan sedangkan pangkat min 9 per 5 ini dibuat positif, jadi pindah ke bawah lagi. Jadi 64 per, nah ini diubah menjadi bentuk akar. Nah kenapa bentuk akarnya kayak gini? 9 per 5 itu kan 9 per 5 itu kan 5 per 5 ditambah 4 per 5 gitu ya. 5 per 5 itu kan 1 gitu kan. Nah jadi si 2x plus 1 nya yang 1 tidak pakai akar lagi. Tapi kalau kamu bikin akar 2x plus 1 pangkat 9 di luarnya 5 begini juga udah betul. Oke, sampai sini semua dipahami. Kita lanjut ke sifat yang berikutnya, yaitu sifat perkalian ya, yang ini. Kita lihat. Nah, ini dia nih, sifat perkalian. Jika fungsi hx sama dengan fx dikali gx, maka h aksen x itu rumusnya f aksen x dikali gx ditambah g aksen x dikali fx. Kalau Ustazah boleh mempermudah kalian untuk menghafal, kalau Ustazah lebih enak ini simbolin pakai satu huruf aja. Fx misalkan u, sebentar, si fx dimisalkan u, dan si gx dimisalkan v ya. Nah jadi turunan dari h aksen x nya, f aksen x berarti u aksen dikali v ditambah g aksen berarti v aksen dikali u gitu. Jadi lebih gampang kalau memisahkan menjadi satu huruf. Nah kalau yang fx per gx sama, ini misalkan fx itu u, gx nya itu v, berarti ini h aksen x nya bisa kita ringkas jadi u aksen dikali v dikurang v aksen dikali u per v kuadrat. Jadi cara ngafalnya lebih mudah ya gitu.
Kalau perkalian ingat U aksen V tambah V aksen U. Kalau pengurangan pembagian U aksen V min V aksen U per V kuadrat gitu. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya biar lebih jelas. Ini ya, saya punya contoh soalnya di buku kalian halaman 226 ya kalau nggak salah. Kalian bisa cek sendiri. Oke, kita bahas yang ini dulu. Yang bentuk perkalian, jadi ada fx dan ada gx. Tentukan turunan dari fungsi px, di mana px itu fungsi fx dikalikan gx. Nah, mirip tadi ya. Oke, kita ambil yang sebagai u adalah yang x kuadrat, x pangkat 3 plus 4, ini u, ini v. Terus ingat rumusnya itu adalah tadi kalau yang bentuk perkalian u aksen v ditambah v aksen u ya. Saya tulis di sini u aksen v ditambah v aksen u. Nah, u-nya itu kan tadi x pangkat 3 plus 4. Berarti u aksennya ini nih. Ini anggap u aksen, f aksen itu u aksen. Jadi kita bisa hitung ya. 3x pangkat 3 min 1 yaitu 3x kuadrat. Dari mana? Ini turunan yang ini nih tadi, turunan si u ya. Ini kan kalau diturunin jadi 3x kuadrat. Nah 4 nya kemana? Kan turunan 4 itu 0 gitu. Terus jadi saya anggap ini u aksen, bikin dulu aja, ini u aksen. Nah ini v aksen ya, karena g nya diganti dengan variabel v aksen. Nah si v nya x kuadrat plus 1, berarti yang bisa diturunin cuma x kuadratnya aja. X kuadrat turunin kan berarti 2 nya pindah ke depan, jadi 2x pangkatnya 2 kurang 1, 1, jadi nilainya 2x, sedangkan 1 diturunin jadi 0. Oke, kita langsung masukin aja ke rumusnya. U aksen V ditambah V aksen U. Kalau susah bikin baru aja di sini, sama dengan U aksennya tadi kan nih, ini ya, 3x kuadrat. 3x kuadrat dikali V-nya mana? V-nya ini, nih yang x kuadrat plus 1 dikali x kuadrat plus 1 ditambah, nah V aksennya tadi yang mana? Yang tadi nih 2x dikalikan U-nya tadi adalah x pangkat 3 plus 4. Jadi sama aja ya. Ini sama yang ini sama aja, cuman beda posisi aja. Kalau ini yang 2x nya duluan, yang 3x kuadratnya di belakang. Ya udah, cara ngaliinnya sama, berarti ini tinggal dikaliin aja. X pangkat 3 dikali 2x, 2x pangkat 4, 4 kali 2x, 8x, terus 3x kuadrat dikali x kuadrat, berarti 3x pangkat 4, 3x kuadrat kali 1, 3x kuadrat. Nah yang pangkatnya sama ditambahin 2 tambah 3, 5x pangkat 4, 3x kuadrat plus 8x, gitu ya. Oke, sampai sini semoga dipahami. Itu yang bentuk perkalian. Terus gimana kalau yang bentuknya pembagian? Ya ada ini di sini. Tentukan turunan dari fungsi berikut. Nih bentuknya pembagian ya. Kita coba kerjain yang A. Kalau yang B kan udah ngerti ya turunan dari yang bentuk begitu. Coba yang B dulu deh. Yang B itu kan harus diubah dulu menjadi pangkat ke atas ya. Jadi X pangkat negatif 3. Berarti turunannya min 3 nya dikali ke depan, x pangkat min 3 kurang 1, jadi min 3 x pangkat min 4, atau kalau bisa ditulis jadi min 3 per x pangkat 4 gitu. Oke, kita bakal ngejawab yang A. Ini dia yang A ya. Nah ini dia sebagai si U ya, fx sebagai si U. Ini U aksen, berarti U nya x pangkat 3 min 2, berarti f aksen x nya atau U aksennya tinggal 3x kuadrat min 2 diturunin jadi 0. Terus ini sebagai si V, ini V aksennya, V nya x kuadrat plus 2x, berarti turunin jadi 2x plus 2. Udah deh, rumusnya tadi ingat U aksen V dikurang V aksen U, apa nih ya kalau tulisan Ustazah agak jelek, per V kuadrat. Nah U aksen yang 3x kuadrat nih dia,
si 3x kuadrat dikali V nya mana? V nya tadi nih x kuadrat plus 2x dikurang V aksen tadi mana? V aksen yang ini 2x plus 2 dikalikan U nya tadi yang mana? U nya tadi yang x pangkat 3 min 2. Oke. Per V kuadrat, V nya tadi yang ini ya x kuadrat plus 2x dikuadratin pakai kurung. Oke, tinggal dikali-kali 3x kuadrat dikali x kuadrat gitu ya. Terus 3x dikali 2x nih ya, dapatnya ini. Terus ini juga sama, x pangkat 3 dikali 2x berarti jadi 2x pangkat 4, ini dikali ini 2x pangkat 3, ini kali ini min 4x, ini kali ini min 4. Nah gabungin yang pangkatnya sama, berarti 3 sama min 2, berarti tinggal x pangkat 4, terus 6x pangkat 3 sama 2x pangkat 3, tapi dikurang ya, 6 kurang 2, 4x pangkat 3. Terus yang sisanya adalah min 4x sama min 4 ditambah jadi plus, karena ini dia dikali keluar ya, min ketemu min jadi plus, min ketemu min jadi plus juga, per x kuadrat plus 2x kuadrat. Udah nyampe sini udah selesai gitu. Kalau nantinya emang saya kan belum pernah mengajari cara pemfaktoran yang polinomial ya, yang di atas x kuadrat, jadi nyampe sini aja udah tuh. Oke, sampai sini semoga dipahami. Nanti kalian coba-coba ini ya, cek poin ya. Cek poinnya nanti coba dikerjain. Untuk kan turunan dari fungsi yang ini, fx diketahui, gx diketahui. Jadi turunan dari fungsi f aksen x sama g aksen x yang ditanya. Terus yang ini turunan dari h aksen x, yang ini turunan dari i aksen x gitu. Yang C dan D itu bentuk perkalian dan pembagian yang barusan kita pelajari. Oke, sampai sini dulu. Semoga kalian paham, dan kalau masih nggak paham jangan malu untuk tanya ke Ustaz secara pribadi ya. Oke, syukron. Mohon maaf ya terjadi kesalahan penulisan maupun penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.